kendala proses identifikasi dari jenazah ini apa. Kemudian tadi siang ada perwakilan dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya itu menyampaikan bahwa mereka ini ingin melihat kondisi langsung dari jenazah di rumah sakit Polri ini, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Sebenarnya itu aturannya seperti apa dan alasannya apa? Saja Pak. Terima kasih. Ya, pikiran logis dari seseorang apalagi keluarga ya, kami juga merasakan kesedihan itu sehingga keinginan kuat untuk melihat langsung. Tetapi dalam prosedur DPI atau identifikasi secara ilmiah itu tidak diperbolehkan karena nanti bias. Pertama karena jenazah yang ditemukan memang sudah agak lebih dari beban, jadi ada proses pembusukan. Kemudian identifikasi juga harus berdasarkan standar operasi dan prosedur yang kita sudah sama-sama adopsi. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu, dia berhak memberikan keterangan. Nah, kemudian keterangan ini kemudian kita sandingkan antara keterangan data-data yang keluarga sampaikan dengan apa yang kita temukan pada saat pemeriksaan, gitu ya. Jadi kondisi semua dari kita kalau dalam kondisi sudah lebih dari 20 ya susah dikenali, itu bias. Tapi kami selaku squad itu bisa menggunakan metode ini atau motor, rekonsiliasi. Nah itu yang kita harapkan sesuai dengan prosedur seperti itu. Ya, kalau diberikan keluarganya nanti tidak akan prosedur. Sama halnya Pak, dari temuan hasil identifikasi terhadap jenazah itu kira-kira apakah ada ditemukan mungkin luka-luka akibat proses kekerasan yang dilakukan terhadap jenazah sebelumnya atau bagaimana Pak? Boleh kira-kira dibagikan ke kami Pak? Ya, nampaknya ini barangkali sudah disampaikan sebelumnya ya oleh pihak penyidik bahwa dari pemeriksaan luar ya itu tidak ada ditemukan bukti untuk penganiayaan atau perkosaan ya ataupun patah tulang ya. Itu data yang kami dapatkan sampai saat ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada kekerasan. Lalu kendalanya Pak, lagi kendalanya kira-kira apa ya Pak? Ini sehingga petunjuknya itu belum berhasil diidentifikasi semua. Kita memerlukan data, ya data dari pihak keluarga, dari orang yang merasa kehilangan. Kemudian di satu sisi kita menemukan data dari korban, ya. Nah, data-data ini harus betul match, data primer, data sekunder. Ya. Jika ada ketidaksesuaian atau belum sesuai, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabit, kita lebih harus berhati-hati. Kita mementingkan ketepatan daripada kecepatan. Ya, karena identifikasi ini tidak boleh salah. Sehingga dalam kondisi yang sudah sekali 24 jam itu kita perlu data-data lebih detail dan itulah proses waktu dan itulah kendala pertama. Baik, terima kasih Mbak. Monggo dari tengah masih ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan.